Pemirsa, Anda masih bersama saya Kristi dan tentunya masih bersama dengan Bapak Porman Siregar. Pak Porman, berarti Anda sangat membuka diri untuk warga binaan menyampaikan apapun keluhannya pada Anda. Atau seperti apa selama ini, Pak Porman? Ya, saya di sini kan ada namanya salam pemasyarakatan ya. Artinya salam pemasyarakatan ini pimpinan itu tidak bisa lagi harus di belakang kursi terus atau di dalam kamar, atau kita harus banyak memang ke lapangan, dalam arti kita harus banyak ke sel-sel mereka, kamar-kamar mereka. Kita menganggap mereka itu sudah sahabat, jangan kita anggap mereka sebagai musuh. Sehingga kalau kita menganggap mereka sebagai sahabat, mereka akan mengeluarkan semua apa yang mereka punya problem atau punya unek-unek. Sehingga di situ kita baru tahu bahwa mereka maunya seperti apa. Pak Porman, ini mungkin bisa menjadi salah satu edukasi juga untuk masyarakat, Pak. Kita agak bergeser sedikit. Menurut data, Pak, lebih dari 90% itu pelaku begal, kriminalitas jalanan itu adalah pencandu narkoba, gitu ya. Menurut Bapak sendiri, apakah narkoba ini bisa memicu seseorang untuk melakukan kriminalitas di jalanan, Pak Porman? Kalau kita bicara dengan narkoba ini kan dia kan mempunyai ada zat di situ ya, zat yang istilahnya menurut saya membuat seseorang itu akan tidak waras, ketidakwarasan. Akhirnya zat itu membuat seseorang itu membuat kriminal ataupun membuat seseorang itu lebih jahat ya dengan memakai narkoba ini. Jadi itu menurut saya bisa salah satunya untuk membuat jahat itu ya narkoba itu bisa. Bisa menjadi salah satu faktor ya Pak Iya, Porman salah ya? satu faktor itu. Bagi masyarakat berarti jangan main-main dengan narkoba. Iya. Ya Pak ya? Iya, apalagi kita ini petugas di khusus narkoba ya. Jadi harapan saya kepada masyarakat ya melihat mereka di dalam ya sangat cukup kasihan. Ya sangat cukup kasihan dan tidak ada kata jangan main narkoba, jangan sendi-sendi seluruh dalam tubuh itu pasti rusak. Sendi-sendi bermasyarakat pasti rusak. Pencapaian orang terhadap yang narapidana yang bersangkutan pasti rusak. Dan bukan dia aja yang yang distigma oleh masyarakat, tapi keluarganya sendiri pun selalu itu yang sampaikan. Anda berbuat banyak orang-orang yang yang Anda rusak. Sekali kena akan susah ya Pak iya. ya? Untuk menghilangkan semua itu Pak Porman ya? Dan mereka dengar ini. Jadi saya juga keikutsertaan mereka dalam pembinaan itu mereka sangat tertarik. Ya, saya kembali kepada yang tadi ya Mbak ya. Kemarin kita baru dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ya. Kita membuat satu one day one prison product. Di sini narapidana itu betul-betul dia kita munculkan bahwa dia memang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil karya contoh aja ini ya Mbak ya. Ini botol minuman. Botol minuman ini semakin bagus botolnya, tentu kan nilai harganya sebagus-bagus. Kalau di masyarakat ini kan dibuang. Ini kan limbah. Tapi kita manfaatkan di dalam, luar biasa mereka. Dan ini pemasarannya cukup laris. Tapi jangan disalahartikan ini Mbak ya, artinya bahwa kok ada botol minuman gitu, enggak. Tapi kita cari botol minuman yang enggak dipakai di luar, limbah. Jadi ini mereka buat ini sebagai karya mereka di dalam. Bisa kapal-kapal masuk ke dalam. Kan cantik Mbak ya. Bernilai jual tinggi lah Pak ya. Tinggi. Pak Porman, berarti ini jangan dinilai sebagai sisi negatif kalau ada botol-botol, tapi lihat sisi positifnya. Sisi positifnya. Pak Porman, ya? Iya. Jangan dinilai sisi negatif, tapi nilai positifnya. Tidak semua orang mampu membuat seperti ini dan daya jualnya ini cukup laris loh Mbak. Antusias masyarakat juga masyarakat. Iya. Baik ya Pak Porman ya. Iya. Dan ini sudah banyak dibeli oleh masyarakat ya. Tentu seperti itu Mbak. Ya, Pak Porman, ada yang menarik Pak. Iya. Saya pernah mendengar bahwa di sini ada pelatihan pembuatan roti segala macam. Apakah itu benar Pak Porman? Iya. Pembuatan roti tadinya mereka ini nggak ngerti. Makanya saya bilang dengan pelatihan tata boga, meja yang ukuran 1,5 meter aja dia udah bisa menghasilkan hidupnya di luar. Ini yang kita berikan terhadap mereka. Artinya bahwa kita memberikan terhadap mereka ini supaya mereka siap kembali ke tengah-tengah masyarakat, tidak goyang dengan lingkungannya yang selama ini mungkin teman-temannya
yang mau mengajak dia untuk narkoba itu udah bisa dia menghindar dari situ. Sebenarnya sudah ada belum sih Pak, emang warga binaan dari sini yang benar-benar insyaf dan juga bisa diterima di tengah masyarakat? Ya, saya kepingin ya Mbak Kristi ya, nanti mungkin ada beberapa narapidana ataupun nanti kita coba ya, supaya masyarakat tahu, seorang bandar dia sudah insaf, ya sudah insaf selama dia di dalam lapas ini. Mungkin nanti kita lihat bagaimana pengakuan dia seperti apa, dia bisa berubah seperti itu. Mungkin itu nanti contoh untuk teman-teman yang ada di luar. Jadi bahwa lapas ini bukan image masyarakat itu, ini bukan tempat untuk apa namanya ini, Tempatnya seram, bukan iya, ya, tempat Pak, seram ya? atau tempat memang apa tempat narkoba dalam itu tidak seperti itu Mbak, tidak. Jadi kita bagaimana bandar itu, bagaimana seorang pecandu, kita berusaha di dalam ini supaya dia sadar dan insaf dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia kuat menjadi masyarakat yang ikut mengisi pembangunan bangsa dan negara ini seperti itu. Baik, tapi Pak Porman, Ya, pandangan Anda, apakah sebenarnya sulit Pak treatment bagi warga binaan untuk menuju insyaf itu Pak? Ya, saya pikir kembali kepada kita petugas ya. Saya bilang pertama itu yang saya bina itu adalah petugas sendiri. Petugas itu kita harus tahu apa tugas pokok dan fungsi kita, ya. Membina, membimbing, ya. Itu tugas pokok kita. Membina, jadi membina itu ya ada panggilan hati, ada panggilan jiwa. Ketika kita ikhlas membina orang, itu di situ ada ibadah yang kuat. Itu ibadah yang besar ada di situ. Kalau kita sudah ikhlas dalam mengerjakan suatu kerjaan, semua itu akan ringan. Barulah masuk saya ke warga binaan. Barulah masuk kita program-program pembinaan. Ya. Kalau petugasnya sendiri malas, mandek, segala macam, ya nggak tercapai juga. Tapi makanya di dalam pembinaan ini, itu ada 3 kategori yang bisa menjadikan orang itu sadar, insaf. Salah satunya ya masyarakat. Yang kedua ya petugas itu sendiri. Yang ketiga warga binaannya. Ini harus yang 3 ini harus seirama, sejalan. Kalau udah sejalan ini semuanya itu akan terlaksana. Pembinaan itu akan berkualitas seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Porman. Ya, Kita Mbak. tahan sejenak Pak Porman, pemirsa Metro TV Lampung. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tentunya ada pembicaraan yang tentu sangat menarik dengan Pak Porman. Tetaplah bersama kami.